Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Johannes Augustinus dari GBT Kalam Hidup. Beliau gembala di GBT Kalam Hidup, dan pagi hari ini kami berbincang tentang fokus Tuhan atau fokus pada masalah. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung juga bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Teleponnya 0315046.000, SMS WA 0813-330-60.000. Jadi orang yang fokus pada Tuhan itu adalah orang yang melihat bahwa masalah yang dihadapi itu justru adalah latihan untuk menjadi lebih baik. Seperti Daud tadi ya, latihannya melawan singa dan beruang. Kalau lawan kucing masih oke. Ini singa dan beruang tuh besar loh. Berarti sebesar apapun masalah, ya itu latihan, Mbak ya. Iya betul. Karena nanti Daud akan melawan Goliat, kalau dilawankan sama kucing nanti juga kaget juga. Nah, itu kan berarti gini, Pak. Sebelum Daud itu tadi yang kita baca di 1 Samuel tadi ya. Sebelum Daud melawan beruang, melawan singa, itu kan pasti ada persiapan atau latihan-latihan sebelumnya yang dilakukan oleh Daud. Gak mungkin kan Daud kerjanya duduk-duduk aja gitu terus menang lawan singa. Nah, kalau itu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Hari-hari ini kan kadang-kadang masalah itu datang tanpa kulon nuwun. Kamu siap atau enggak datang. Sudah gitu datangnya rombongan lagi, Pak. Sekampung diajak semua gitu. Nah, berarti kan ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan, Pak, menghadapi hal-hal yang ini baru di depan ini sudah banyak yang menjerit ini ya. Kita tidak tahu dampak ke depannya lagi seperti apa, khususnya di bidang perekonomian ya. Iya. Saya tertarik dengan kalimat yang di dalam ayat 37 dikatakan, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya toh, saya yakin setiap orang pasti meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam hidupnya. Amin. Ya tahu, setiap orang ketika tanya, percaya enggak sih kalau Tuhan menyertai kita? Percaya begitu ya. Ketika kita percaya sama penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita juga memahami bahwa apapun yang kita kerjakan, kita lakukan itu enggak sendirian. Ya tahu, ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, di sisi kita. Tapi satu hal lagi yang saya dapatkan dari Daud adalah ketika dia menyadari bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, dia melakukan tindakan-tindakan yang boleh saya katakan bijaksana. Yaitu ada sebuah pepatah ungkapan mengatakan bahwa preparing atau persiapan itu bagian penting dari keberhasilan, seperti itu. Dan kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, ayat 40, firman Tuhan berkata begini, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekat orang Filistin itu. Kita semua tahu bahwa Daud mengalahkan Goliat hanya dengan umban dan 1 batu. Betul ya? Saya pikir nggak ada yang meleset ya. Iya, nggak meleset begitu ya. Sekali diumban kena batu itu di dahi, kemudian Goliat roboh seperti begitu. Istilahnya begini, Daud sebetulnya hanya butuh 1 batu saja kan untuk bisa mengalahkan Goliat, tetapi dikatakan dia dalam 5 ya. Iya. Nah, itu kan milih 5. Jadi dia ambil 5 itu bukan karena dia tidak percaya bahwa dia bisa kalahkan Goliat itu seperti itu, tapi dia, kalau saya melihatnya, dia membuat sebuah persiapan yang begitu matang sih. Dikatakan dia memilih loh batu itu. Jadi dia tidak asal ambil batu yang itu. Licin ya. Iya, dia tidak sekedar ambil batu. Perhatikan, dia tidak sekedar ambil batu, tapi dia pilih batu-batu yang sekiranya cocok buat senjatanya, buat pelurunya, seperti begitu. Lalu ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya. Berarti kantung ini selamanya ada di sisinya Daud, ada di pinggangnya Daud. Jadi selama dia berada di padang gurun atau padang rumput mengembalakan kambing domba, dia bawa itu. Dia punya persiapan yang matang dengan itu. Entah itu nanti ada singa atau ada beruang,
persiapannya selalu Sudah ada itu. di situ seperti begitu. Dan saya pikir ini sebuah langkah yang bijaksana dalam kehidupan seseorang yang sadar bahwa ada penyertaan Tuhan. Ya toh? Ketika kita sadar tentang ada penyertaan Tuhan, bukan berarti kita nekat loh ya. Ya toh, kita sembrono, wes pokoknya Tuhan menyertai, jalan aja begitu. Saya pikir itu konyol. Itu konyol lah seperti begitu. Ya toh, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, meskipun kita percaya penyertaan Tuhan, tapi Tuhan ngasih kita hikmat untuk kita bisa bikin persiapan dengan baik. Ya toh, mungkin kita cuma butuh 1, tapi Daud perhatikan, dia ambil 5 untuk persiapan itu semuanya, walaupun nanti 4-nya nggak dipakai, tapi tetap dia punya persiapan di situ. Ada langkah bijaksana yang dia kerjakan dalam hidup ini. Seperti begitu. Ada satu jemaat saya yang kemarin itu 2 minggu yang lalu, dia itu sharing sama saya, gitu. Memang di tempat saya tidak mengumumkan untuk hal-hal tentang keuangan, karena saya tidak mau membebani sidang jemaat dengan keuangan seperti begitu. Itu kalau mereka ingin kasih persembahan, ya kumpulin aja di rumah, nanti kalau ketika ada ibadah di gereja bisa dipersembahkan. Kan bisa ditransfer, Pak. Ya, tapi jujur saya memperhatikan, saya nggak kepingin ya membebankan diri jemaat dengan hal yang seperti ini, karena mereka saya yakin butuh seperti itu. Tapi bapak yang sangat muda ini, dia WA saya, tanya nomor rekening saya, dia mau transfer persepuluhan buat kami gembalanya begitu. Pas ketika saya bisa ketemu dengan dia, karena dia salah satu anggota IT, dia ceritakan kepada saya dia dapatkan berkat yang luar biasa dalam hidupnya, yang dia tidak pernah duga. Kenapa dia dapat berkat seperti itu? Dan dia pekerjaannya adalah fotografer. Jadi kita semua tahu kan kalau masa seperti ini fotografer sudah tidak ada pekerjaan. Semuanya Pak rimpas ya, termasuk fotografi. Iya. Dia juga heran kenapa kok dia dikasih sama Tuhan pekerjaan yang seperti ini sebelumnya, dan dia dapatkan itu, bahkan dia kerjakan cuma di rumah tanpa dia harus keluar rumah. Dan semuanya berjalan dengan baik, dan dia diberkati Tuhan dengan pekerjaan yang seperti ini yang belum pernah dia kerjakan sebelumnya. Tapi Tuhan kerjakan itu, Tuhan kasih sama dia seperti itu. Lalu dia berkata, setelah itu ya sudah, saya pekerjaannya di fotografer saya sudah berhenti begitu, karena situasi yang seperti ini. Tapi yang saya lihat adalah Tuhan itu begitu baik, apa yang saya butuhkan untuk 2-3 bulan ke depan sudah disiapkan. Begitu seperti itu. Jadi saya katakan, kamu masih ingat konsep Daud? Saya bilang, ketika Tuhan kasih kesempatan kita ngadapin masalah, Tuhan kasih sama kita hikmat untuk bikin langkah-langkah bijaksana. Jadi berkat Tuhan itu yang kamu dapat harus betul-betul kamu buat persiapan kamu ke depan. Jangan kamu pakai untuk sesuatu yang hanya untuk memuaskan hawa nafsumu saja, seperti itu. Jadi kita semua sadar bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita, tapi kita harus paham, kita tidak boleh sembrono. Harus ada persiapan. Ya, dan saya yakin kita bisa punya hikmat itu karena kita bisa minta hikmat sama Tuhan gimana membuat persiapan-persiapan dalam hidup ini. Seringkali berkat yang Tuhan berikan sama kita dalam kehidupan kita itu membuat kita harus lebih bijak untuk membuat persiapannya ke depan. Seperti itu. Seperti zamannya Yusuf ya, 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Iya, betul. Nah, ini yang bisa lebih sedikit lega adalah mereka yang sudah prepare di masa 7 tahun kelimpahan ya. Iya. Tapi sekali lagi tidak usah khawatir, karena Tuhan itu menyertai kita. Amin. Dan kita tidak terlambat lah untuk membuat preparing yang ke depan lah, seperti begitu. Pak, bicara tentang penyertaan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita apapun kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini ya. Kadang orang itu tidak bisa melihat penyertaan itu ketika mereka sedang tidak punya uang sama sekali, atau ketika mereka sedang sakit dan dokter bilang sudah parah, angkat tangan. Atau bahkan mungkin ada di antara kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan pagi hari ini, keluarganya sudah berantakan, sudah pisah, anak-anak juga sudah tercerai-berai begitu. Nah, di situasi yang chaos seperti itu, kadang orang tidak bisa melihat penyertaan Tuhan, Pak, karena kondisinya ya seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Apa yang bisa Bapak katakan kepada kekasih Tuhan yang mungkin sedang menghadapi hal itu saat ini? Oke, penyertaan Tuhan memang jujur tidak bisa kita lihat, karena Tuhan aja tidak bisa kita lihat kan seperti itu. Bukan seperti seorang ayah yang menyertai anaknya seperti itu. Meskipun tidak bisa dilihat, tetapi bisa kita rasakan penyertaan Tuhan. Ada begitu banyak
alasan sih sebetulnya kenapa kok kadang-kadang di masa-masa yang sulit sepertinya kok Tuhan tidak menyertai kita, kok tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Kok malah carut-marut begini, seperti begitu begitu. ya? Ada begitu banyak alasan seperti begitu. Yang pertama adalah mungkin itu juga karena kesalahan yang sudah kita buat, yaitu ketengguan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena seringkali saya melihat kenapa kok rumah tangga ini masih tetap berantakan, kenapa kok orang ini masih tetap saja mengalami sakit ini berulang-ulang seperti begitu, ya karena ketegar-tengkuan mereka, karena mereka masih mengedepankan keinginan daging mereka daripada ngikutin apa yang menjadi nasihat Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu yang sering kali paling banyak saya lihat seperti begitu. Ya meskipun ada yang mungkin seperti Ayub ya, Tuhan memang izinkan ujian itu diberikan sama kita, tetapi yang harus kita pahami, setiap kali kita bisa keluar lolos menang dari ujian itu kita pasti naik kelas lah, naik ke tingkat levelnya naik ya? Itu sudah pastilah seperti begitu. Jadi ada yang bisa saya katakan ada dua hal. Yang pertama mungkin karena kitanya sendiri, kitanya yang tegar harus tengkuk, menyadari ya. Iya, kita yang tegar tengkuk. Masalahnya orang kalau tegar tengkuk itu nggak pernah sadar loh Pak. Memang susah. Ini karena itu, ini karena dia, ini karena ini. Itu salah gitu. satu ciri tegar tengkuk Bu, nyalakan orang lain. Itulah dia. Selalu cari kambing hitam ya. Betul. Begitu. Tidak pernah introspeksi diri lah. Berarti saatnya kalau kita ini mengalami kondisi yang benar-benar terpuruk dan sepertinya carut marut, berarti saatnya kita introspeksi diri Pak. Betul Bu. Memaksa diri ya untuk introspeksi. Betul. Kembali melihat apa yang sudah saya kerjakan, apa yang salah dalam hidup saya, apa yang tidak benar dalam hidup saya. Kayak zaman masa-masa seperti inilah. Sebetulnya ini masa yang paling indah buat kita introspeksi ya. Iya. Ya toh, dengan kondisi yang seperti ini kita coba introspeksi diri, apakah yang sudah kita kerjakan itu benar enggak dalam di hadapannya Tuhan seperti itu. Oke. Yang kedua, selain introspeksi diri? Iya, tidak hanya berhenti di introspeksi, maju langkah ke depan, yaitu berusaha untuk membetulkannya, berusaha untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena jujur fokus utama dalam kehidupan kita itu adalah melakukan apa yang Tuhan mau sih, bukan apa yang kita mau. Ya toh, itu yang menjadi fokus utama kita seperti itu. Ada banyak orang bilang begini, saya mau Pak berubah, tapi gak iso. Nah, nggak bisa Pak, dari sananya seperti ini. Kadang-kadang orang bilang begitu Pak, karena mencoba lagi gagal, coba lagi gagal, dan akhirnya satu titik mereka menyerah. Ada ungkapan yang mengatakan kita ini hanya butuh satu kali saja untuk bangkit. Jadi ketika kita jatuh, kita butuh bangkit lagi. Ketika kita jatuh, butuh lagi satu kali lagi bangkit, seperti begitu. Artinya kita kan tidak boleh putus asa ya Bu ya. Tidak boleh patah semangat dengan apa yang kita lakukan. Saya pernah mendengar cerita ada misionaris yang datang ke sebuah pedalaman dan dia berhasil memenangkan jiwa. Istilahnya memang Tuhan yang kerjakan. Dia sekali dia datang, dia berhasil membuat seluruh desa itu terima Tuhan, gitu, seperti begitu. Tapi setelah dia tinggal di situ, dia baru tahu dia adalah orang ke-9 misionaris yang datang ke situ. Halo. Jadi dia bukan orang pertama sebetulnya, dia orang yang ke-9 begitu. Apakah yang pertama sampai yang ke-8 gagal? Enggak juga kan? Seperti itu ya. Mereka sedang mencangkul. Betul, begitu. Ya, kekasih Tuhan, tetap melangkah untuk berubah. Kalau sudah introspeksi dan kita tahu bahwa kita salah, ya harus berbalik. Kuncinya tadi saya suka statementnya Bapak. Salah satu kunci menyadari bahwa kita orang bebal adalah selalu kita cari kambing hitam ya. Nah, berhenti mencari kambing hitam atas apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Karena banyak kambing putih lagi. Kambing putih aja yang dicari. Kemudian dijadikan kambing guling gitu. Iya, saatnya kita berhenti mencari pembenaran, mencari siapa yang salah, karena saya mengalami ini karena dia. Aduh, kalau gitu kita nggak akan pernah bisa berbalik Pak ya. Kalau kita hanya kalaupun itu sampai benar-benar terjadi memang karena orang lain Mbak, bagaimana kita harus bersikap?
Jadi Ya, kita Tuhan- sudah melakukan hal yang baik nih, tapi itu tetap masalah itu tetap menimpa kita karena ulah orang lain. Saya percaya bahwa ketika kita mau merubah orang lain, kita mulai dari dalam diri kita ya. Jadi seringkali banyak orang itu, saya kasih contoh begini, seringkali banyak istri itu kepingin suaminya berubah, betul ya? Karena suaminya yang ya memang dalam tanda kutip dia yang selalu bikin masalah seperti begitu. Dan seringkali sang istri berusaha keras untuk mengubah suaminya seperti apa yang dia inginkan seperti itu. Tapi seringkali gagal seperti itu. Yang saya seringkali katakan kepada para istri seperti ini, cobalah kita sendiri yang berubah lebih dulu. Berubah apa? Berubah untuk mengasihi dia lebih banyak, berusaha untuk mengampuni dia lebih banyak, berusaha untuk peduli dengan dia lebih banyak seperti begitu. Karena saya yakin ketika seseorang melihat ada perubahan besar dalam kehidupan orang lain, dia akan punya motivasi untuk berubah seperti begitu. Ya memang kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi supaya juga ngerubah diri kita sih, untuk jauh lebih sabar, lebih ngampuni orang begitu loh ya. Lebih peduli dengan orang lain seperti begitu. Ya kadang-kadang memang jujur segala sesuatu yang Tuhan kerjakan memang untuk kebaikan kita sih. Amin. Gitu. Baik. Kekasih Tuhan, bicara tentang fokus pada Tuhan, ada beberapa tanda yang dimiliki oleh orang-orang yang fokus pada Tuhan. Melihat bahwa masalah yang terjadi itu untuk menjadikan kita lebih baik. Dan yang pasti percaya kuasa Tuhan tuh nggak pernah berhenti dalam kehidupan kita ya. Tuhan terus menolong kita Pak ya. Yes. Tapi ada penyertaan Tuhan juga, tetapi harus tetap ada persiapan. Kekasih Tuhan, sembari kami berbincang-bincang, mungkin nanti Pak Johannes mau menambahkan sesuatu, Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon di 0315046000, SMS WA juga saya buka untuk Anda 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan sesaat lagi.